Siang ini kita sampai pada surat Al-Fil halaman 2260. Surat Al-Fil Makkiyah, diturunkan di Mekah. Wahya khamsu ayatin, ada 5 ayat. Surat Fil ini menceritakan tentang peristiwa pasukan gajah yang menyerang kota Mekah. Peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan gajah. Kemudian Allah mengirim burung ababil. Dihancurkan pasukan gajah itu dengan batu-batu dari sijil. Serangan dengan batu sijil itu membuat pasukan gajah, orang dan kendaraannya seperti asfim makul, rambatan yang dimakan ular, bolong, tembus. Kayak kertas lalu dikasih tetesan api, bles, bolong. Seperti itu. Es batu dikasih bola api, panas, bles, tembus. Dahsyatnya seperti itu. Nah, menarik untuk dikaji banyak sisi. Yang pertama, pasukan gajah. Allah menggunakan istilah ashabil fil, anduweni gajah, bukan rokibal fil. Rokibil fil, penunggang gajah. Bedakan ya. Kalau pemilik ya hanya disertai gajah, bukan penunggang gajah. Juga bukan pengembala gajah, pemilik, ashab. Ashab itu membersamai gajah. Konon diceritakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalau tidak salah itu, gajahnya ini hanya ada 12 plus 1 yang paling besar. Namanya gajah Mahmud atau Mamut. Gajah Mamut itu konon binatang darat yang paling besar kala itu, gajah Mamut. Dan 12 yang lain itu menjadi pengiring. Tujuannya apa kok pakai gajah? Zaman gitu bulldozer, bego, itu mana bego? Belum ada. Waktu tujuannya itu untuk membumi hanguskan kota Mekah, meratakan Ka'bah. Maka dibutuhkan energi besar penghancur. Maka dipakai tenaga Ka'bah. Rencananya itu tembok-tembok Ka'bah itu diikat, lalu ditarik dari segala penjuru, hancur berantakan. Kenapa kok dihancurkan Ka'bah? Ceritanya panjang. Suatu ketika Raja Abraha ini, penguasa Yaman, itu ingin menarik atau memikat hati atasannya, Kaisar Habasyah. Jadi Yaman itu menjadi semacam provinsi gitulah. Ingin menarik perhatian. Ya, biasa kan pejabat-pejabat itu suka bikin prestasi gitulah. Lalu dibangunlah sebuah gereja besar menjadi ikon pariwisata religi, wisata religi. Nah itu untuk menyaingi Ka'bah yang waktu itu memang sudah terkenal.
Bentuknya Ka'bah kan sederhana gitu kan, kotak. Ya. Tapi karomahnya luar biasa Ka'bah itu, meskipun kotak lah itu. Itulah ya namanya karomah, tidak bisa diukur dari megahnya fisik, tapi apa esensi dari sebuah bangunan. Dibangun gereja besar di Yaman, lalu tujuan Raja Abraha untuk menarik jamaah Ka'bah ke Yaman, menarik para peziarah wisata religi dari Mekah ke Yaman, itu kedengaran oleh orang Quraisy. Nah, singkat cerita orang Quraisy ini kemudian usil. Karena usil, ingin lihat, besar ya, tapi tidak ada isinya. Ya. Karena merasa tidak ada isinya, tidak ada karomahnya, dia berak di situ. Wong Quraisy iki berak. Konangan satpam lapor. Ini ada orang usil mengotori kanisah atau gereja kita. Wah, ini pasti orang Quraisy tidak mau disaingi. Oh, begitu katanya. Selidik ada memang orang Quraisy ketangkep. Entah ada CCTV atau ada apa pelapor ya, ketangkep. Marah raja. Maka direncanakan ekspedisi besar-besaran menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah. Hanya itu tujuannya. Singkat cerita, pasukan dari Yaman dilengkapi dengan 1 gajah besar mamut dan 12 gajah yang lain untuk menghancurkan itu, diiringi pasukan lengkap. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sebelum sempat menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil. Ababil itu memang apakah nama burung? Wallahu a'lam bishawab. Kalau nama burung termasuk spesies apa? Ya, ini juga persoalan. Tapi di tafsirannya Kiai Misbah ini, burung ababil itu diterjemahkan menjadi ababil kang bergulung-gulung, bergelombang, karena begitu banyaknya diibaratkan gulung, gelombang, air bah. Lah, banyaknya jumlah burung yang diibaratkan gelombang itu masing-masing membawa batu, 1 batu dari sijil, lempung, ya air lempung itu tanah yang dibakar dari neraka sijil, dari neraka sijil. Ada nama neraka sendiri. Tapi kalau di sini ditafsir oleh Kiai Bis Mustafa, ya apa? Lempung kang den obong. Kayak kita dulu sering lihat orang ngobong boto itu. Ngobong boto. Kan cetakan tanah dibakar itu bisa membara. Ternyata juga bisa panas. Seperti itu gambarannya. Itu dibawa satu persatu dijatuhkan. Konon ya konon. Di batu itu sudah ada tulisannya. Nama orang yang terkena itu loh. Ini jatahnya Fulan, ini jatahnya sopo. Ini jatahnya Cak Mat, Cak No, Cak Dul, Cak Bi'i, Cak Aris, ono jatah.
Untung jenengku gak ono ya, jadi tidak masuk target. Jadi peluru-peluru kendali ini sudah dikunci. Masya Allah. Efeknya luar biasa. Dan itu digambarkan Allah di akhir ayat ka'asfim ma'kul. Seperti rambatan yang dimakan ular, bolong. Masya Allah. Lah itu cerita, ya. Diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tahun itu sengaja ya, semuanya kejadian itu sengaja Allah menciptakan seperti itu. Tahun itu memang Allah membuat peristiwa heboh, kehebohan, ada pasukan gajah nyerang Mekah, diselamatkan Allah dengan burung ababil. Heboh itu menjadi kisah viral antar bangsa, viral. Lah kan jarang itu pasukan besar dilawan oleh pasukan langit. Tidak ada itu ceritanya itu. Hanya satu kali itu seumur bumi, bukan seumur hidup tapi seumur bumi, hanya satu peristiwa itu. Pasukan musuh dihancurkan oleh pasukan langit burung ababil, hanya itu. Maka peristiwa itu menjadi peristiwa yang viral dan fenomenal, persis seperti ceritanya banjir Nabi Nuh. Jadi babak sejarah. Lah, seolah-olah Allah ingin mengatakan tahun ini akan ada sesuatu yang juga fenomenal. Ternyata tahun itu menjadi tahun kelahirannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu sistem penanggalan kan tidak seteliti kita. Penanggalan terus tahun tidak seteliti sekarang. Sekarang kan segala sesuatu ada tanggalnya. Sampai ngaji saja di absen. Halo, di absen mau. Kan ada tanggalnya toh. Ini nanti di video di-upload ada tanggalnya, semua ada tanggalnya. Dulu tidak seperti itu, tidak seteliti itu. Maka untuk menandai sebuah momentum biasanya dikaitkan dengan momentum yang juga besar. Misalnya, sampean punya anak 2 atau 3, anak sampean lahir tahun piro, lupa. Yang hafal ibunya, ya biasa gitu. Bapak kan begitu. Bapak ini kurang ingat masalah tanggal lahir biasanya. Lupa. Tahun piro ya. Tapi elingku anakku lahir iku pas Gus Dur jadi presiden misalkan. Nah, itu kan begitu. Dikaitkan dengan sebuah momentum. Lah ini seolah-olah Allah itu membuat momentum dulu peristiwa Al-Fil, lalu dilahirkanlah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penutup para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.